Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Srigustia dengan NIM 24022107, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian etika penulisan karya ilmiah, etika dan adab penulisan karya ilmiah, sikap yang benar dalam penulisan karya ilmiah, serta plagiarisme, ciri-ciri dan cara mencegahnya. Oke, baiklah. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian etika penulisan karya ilmiah. Etika adalah konsep nilai yang mengarah kepada perilaku yang baik dan benar. Etika berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata ethos yang artinya adab dan kesusilaan. Sedangkan karya ilmiah adalah suatu karangan dalam bentuk tulisan, sehingga dapat diartikan bahwa etika penulisan karya ilmiah adalah suatu karangan dalam bentuk tulisan yang ditulis dengan menggunakan kata atau kalimat yang baik dan benar. Yang kedua yaitu etika dan adab karya tulis ilmiah. Menurut Ahmad Faisal Afni dalam tulisannya Kode Etik Penulisan Karya Ilmiah pada tanggal 15 Oktober 2016 menyebutkan norma-norma yang harus diperhatikan mencakup 3 hal yaitu yang pertama yaitu cara mengutip dan perujukan penulis harus jujur, yakni penulis harus menghindari tingkat kecurangan yang berupa pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang diakui sebagai hasil tulisan atau pemikiran sendiri. Yang kedua yaitu cara perizinan, yakni penulis wajib menulis atau meminta izin kepada pemilik bahan yang dikutip pendapatnya. Yang ketiga yaitu cara menyebutkan data, yakni nama sumber data atau informasi tidak boleh dicantumkan apabila pencantum nama tersebut dapat merugikan sumber data. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang sikap penulisan karya ilmiah. Yang pertama yaitu kejujuran. Kejujuran dalam penulisan suatu karya tulis sangatlah penting, terutama saat mencantumkan sumber referensi, data hasil penelitian, dan pelaksanaan metode penelitian. Yang kedua yaitu objektivitas. Objektivitas juga penting dalam suatu penulisan karya ilmiah, karena penulisan karya ilmiah yang baik dipandang dari objektivitasnya. Yang ketiga yaitu cara pengutipan. Bila mengambil referensi pendapat atau penulisan dari sumber lain, maka ambil saja inti dari kutipan tersebut dan mengubahnya menjadi kutipan dengan inti yang sama tetapi dengan gaya bahasa yang berbeda. Yang keempat yaitu ketelitian. Dalam menulis karya ilmiah, hindarilah hal-hal kecil yang menurunkan kualitas suatu karya tulis, terutama saat mencantumkan sumber asal, karena sumber yang ditulis harus jelas asalnya karena bisa melibatkan terjadinya pelanggaran apabila terjadi kesalahpahaman. Baiklah, materi yang terakhir yaitu plagiarisme. Plagiarisme merupakan tindakan penyalahgunaan, pencurian, perampasan, dan meniru sebuah ide, pikiran, atau data serta menyatakan bahwa itu hak cipta milik sendiri. Ciri-ciri yang pertama yaitu penggunaan tanda kutip pada kalimat yang sudah dikutip. Yang kedua, melakukan parafrase namun masih sama dengan sumbernya. Yang ketiga yaitu mengutip dan memparafrase tanpa mencantumkan sumber aslinya. Cara mencegahnya yang pertama yaitu mencantumkan sumber asal kalimat yang dikutip. Yang kedua, membiasakan menggunakan kata rujukan. Yang ketiga, mencantumkan sumber. Maksudnya, penulis harus menuliskan daftar pustaka pada setiap karya ilmiah.